Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda di Rabu 21 Desember 2022. Kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, akibat banyaknya lubang di badan jalan lintas Sumatera Medan tebing tinggi khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai sangat meresahkan dan membahayakan pengguna jalan khususnya pengendara sepeda motor yang melintas. Diharapkan Kementerian PUPR segera melakukan perbaikan badan jalan sehingga nyaman untuk dilintasi. Boston Aritonang, warga Kabupaten Samosir selamat dari maut meski terpental sejauh 10 meter setelah menabrak lubang yang ada di badan jalan lintas Sumatera Medan tebing tinggi. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka lecet sedangkan bagian pelak sepeda motor miliknya rusak. Peristiwa tersebut terjadi persis di depan SPBU Dusun 1, Desa Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Sebelum kejadian, korban yang merupakan karyawan di Tanjung Morawa ini mengendarai sepeda motor Yamaha datang dari arah tebing menuju Medan. Setibanya di lokasi kejadian, korban tidak dapat mengelakkan lubang besar yang menganga, sehingga tubuh bersama sepeda motor yang dikendarainya terpental sejauh 10 meter. Pemirsa, pemerintah terus mempersiapkan infrastruktur untuk mendukung kelancaran arus mudik Natal dan Tahun Baru. Salah satunya perbaikan ruas jalan longsor di Kabupaten Nias. Intensitas hujan yang cukup tinggi di wilayah Kepulauan Nias selama Desember menyebabkan tanah longsor di ruas jalan kilometer 27, Kecamatan Hilis Rangkai, Kabupaten Nias. Pemerintah berupaya memperbaiki jalan utama di titik longsor sepanjang 100 meter dengan menggunakan batang kelapa yang dilapisi terpal tebal, kemudian dipadatkan pasir dan batu di atasnya. Selama 3 hari ke depan jalan tersebut ditutup, namun telah disiapkan rute jalan alternatif melalui Hiliuso Lolovitumoi dan Simpang Botombawo Hilis Rangkai. Perbaikan jalan ini diperlakukan karena ruas jalan ini merupakan satu-satunya jalur terdekat yang akan dilalui para pemudik Natal dan Tahun Baru, serta penghubung utama 4 kabupaten yakni Nias Gunung Sitoli, Nias Barat, dan Kabupaten Nias Selatan. Selain itu, suplai kebutuhan sembako dan bahan bakar minyak termasuk LPG bagi daerah Nias Barat dan Nias Selatan harus melalui jalan tersebut. Kesempatan ini kami menyampaikan kepada warga masyarakat Pulau Nias, khususnya yang melintas di kilometer 27 Desa Padoro Lugonoa, Kecamatan Hilis Rangkai, akan mengalami gangguan dan kami mohon kerjasama daripada masyarakat. Karena 3 hari ke depan, mulai nanti malam akan dilakukan penutupan total untuk jalur tersebut. Jadi kami himbau, kami mohon dukungan dari masyarakat agar kiranya untuk mengerti dengan situasi jalan yang rusak di Desa Padoro Lugonoa. Sementara itu, pemirsa, jalan penghubung antar desa di Kecamatan Angkola Julu, Kota Padang Sidimpuan kian memprihatinkan. Kondisi jalan rusak seperti kubangan kerbau saat musim penghujan dapat mengancam keselamatan para pengendara. Beginilah kondisi jalan yang berada di Desa Rimba Soping, Kecamatan Angkola Julu, Kota Padang Sidimpuan. Jalan ini merupakan jalan provinsi penghubung antar Desa Rimba Soping, Desa Mompang, dan Desa Pokenjior. Selain penghubung desa, jalan ini juga menghubungkan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Padang Sidimpuan dan akses jalan menuju ke tempat wisata yang berada di Desa Pokenjior dan Desa Aik Sabaon. Kondisi jalan ini sangat memprihatinkan, pasalnya di beberapa titik terdapat kubangan besar dan bisa berpotensi mengakibatkan laka lantas sehingga mengancam keselamatan para pengendara. Kondisi jalan ini diperparah apalagi di musim kemarau akan menyebabkan banyak abu. Sedangkan musim hujan seperti yang tampak saat ini, jalan digenangi air sehingga warga mengalami kesulitan saat melintas. Darman, salah seorang penjual sate keliling yang setiap harinya melewati jalan ini untuk menjajakan jualannya, mengeluh dengan kondisi jalan yang semakin parah kerusakannya. Tanjakan ini jalan jelek, tanjakan itu jalan jelek, parah. Kalau ini goyang-goyang jalan itulah. Udah lama abang jualan di sini? Baru. Tiap hari ke sini Iya. jalurnya jualan? Iya, habis sampai saya ke kampung ini putar ke jalan baru.
Tanah jalan baru ya. Tahu banyak nama kan? Iya, iya, iya. Situlah. Jadi setiap abang jualan di sini harus terhati-hati lah bang ya. Iya. Pemirsa, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, pihak Bandar Udara Internasional Silangit memastikan kesiapan seluruh stakeholders untuk kenyamanan dan pelayanan di bandara. Hingga saat ini, aktivitas di Bandara Internasional di Silangit belum terlihat peningkatan penumpang yang signifikan. Seperti halnya pada 4 hari ini, selain rute Jakarta-Silangit, rute penerbangan Batam-Silangit terlihat belum ada peningkatan arus penumpang dari hari biasa. Pada periode Natal dan Tahun Baru 2023 ini, peningkatan puncak arus kedatangan penumpang menurut General Operasional Bandar Udara Internasional Silangit, Dedi Lumban Toruan, diprediksi akan terjadi pada 1 hari menjelang Natal dan 1 hari setelah Tahun Baru. Selain itu, mengantisipasi lonjakan kedatangan penumpang dari rute penerbangan dari Jakarta dan Batam, saat ini PT Angkasa Pura II mempersiapkan fasilitas sejumlah posko dan petugas tim gabungan untuk melayani penumpang di dalam kawasan bandara. Diharapkan pada puncak mudik perayaan Natal serta Tahun Baru tahun ini berjalan dengan aman dan lancar. Jumlah penerbangan sendiri saat ini ada 6 yang beroperasi, namun kemarin dapat terinformasi bahwa tanggal 20 besok sampai tanggal 29 ada penambahan extra flight Batik Air rute Jakarta DTB. Jadi ini yang kerja kita di mana akan terjadi pergerakan penumpang yang diperkirakan arus puncaknya itu adalah 1 hari sebelum hari Natal dan 1 hari sebelum Tahun Baru. Sementara itu, pemirsa, Dinas Perhubungan Kota Sibolga menurunkan 80 personil petugas yang akan mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru di Kota Sibolga. Para petugas Dinas Perhubungan Kota Sibolga itu nantinya akan ditempatkan di sejumlah pos pengamanan yang ada di sepanjang ruas jalan protokol di Kota Sibolga. Berdasarkan data pemetaan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Sibolga, terdapat sekitar 5 titik rawan kemacetan di ruas jalan Kota Sibolga. Tak hanya itu, untuk memberikan kelancaran arus lalu lintas selama momen Natal dan Tahun Baru, Dinas Perhubungan juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian Kota Sibolga. Selain itu, mengantisipasi terjadinya kecelakaan, terutama bagi penyedia jasa angkutan, Dinas Perhubungan Kota Sibolga akan melakukan pemeriksaan kelayakan armada darat, serta melaksanakan tes urin narkoba bagi para pengemudinya. Lalu lintas kita bekerja sama tentunya dengan unsur terkait, salah satu diantaranya adalah unsur TNI Polri. Kita nanti akan melakukan rekayasa lalu lintas bila mana memang betul terjadi kepadatan lalu lintas yang terjadi di titik-titik rawan. Saat ini kita akan dipetakan ada sebanyak kurang lebih 5 titik rawan kemacetan yang ada di Kota Sibolga nanti yang perlu untuk kita waspadai. Pemirsa, menjelang Natal dan Tahun Baru, sejumlah komoditas bahan pokok di pasar tradisional Medan mengalami kenaikan akibat dampak dari tingginya permintaan pasar serta kondisi cuaca yang kurang baik menjelang akhir tahun. Menjelang akhir tahun 2022, sejumlah komoditas bahan pokok seperti cabai merah, cabai rawit, bawang hingga andaliman mengalami kenaikan. Di pusat pasar Kota Medan, bahan pokok berupa cabai merah dan bawang merangkak naik hingga di angka Rp38.000 dari yang semula harganya Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga sejumlah bahan pokok ini diperkirakan telah terjadi sejak awal bulan Desember lalu dan ditaksir akan terus merangkak naik hingga awal tahun baru 2023 nanti. Kenaikan ini membuat para pedagang mengeluh karena berdampak menurunnya daya beli masyarakat. Salah seorang pedagang cabai, Sarma, menyebutkan kenaikan harga ini biasa terjadi menjelang akhir tahun. Meskipun terjadi kenaikan, dirinya menyebut pasokan bahan terutama cabai merah dan bawang masih aman dan tersedia dalam jumlah yang cukup hingga kini. Sedangkan kenaikan harga yang cukup signifikan terjadi pada komoditas cabai rawit yang semula Rp25.000 kini menembus angka Rp60.000 per kilogram. Sementara harga andaliman atau yang biasa dikenal dengan merica Batak juga mengalami pelonjakan harga, yakni Rp200.000 yang sebelumnya harganya hanya Rp80.000 per kilogram. Harga cabai rawitnya berapa, Pak? 60 kilo. Dari berapa tuh, Pak? Dari 25. Itu kenapa, Pak, kok bisa tinggi gitu harganya? Ya, cuaca ini rusak semua. Gitu ya, Pak. Sejak kapan naiknya? Udah ada 2 minggu. Seminggu lah paling puncaknya seminggu. Oh, biasa itu tiap tahun biasa itu. Asal bulan 11, 12, bulan 1, mahal itu. Sampai 200, 250.
tiap tahun itu. Selain cabai, sejumlah sayuran juga mengalami kenaikan dan para pedagang berharap pemerintah dapat mengendalikan harga bahan pokok ini agar daya beli masyarakat tidak menurun. Ya, pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Dengan momentum perayaan Natal dan Tahun Baru, kiranya membawa keharmonisan, damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dan bersatu menjaga kondusivitas Sumatera Utara. Untuk mewujudkan harapan kita masyarakat Sumatera Utara. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2023. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Pemirsa, menjelang mudik Natal dan Tahun Baru, penjualan tiket bus mulai dipadati masyarakat yang akan pulang ke kampung halaman. Saat ini harga tiket bus naik sebesar 10%, dampak dari naiknya harga BBM dan mahalnya spare part mobil. Pool bus antar lintas Sumatera yang berada di kawasan Jalan Sisingamangaraja Medan mulai dipadati pemudik tujuan dalam provinsi maupun luar provinsi Sumatera Utara. Momen libur Natal dan Tahun Baru ini dimanfaatkan sejumlah masyarakat untuk merayakan Natal dan Tahun Baru dengan berkumpul bersama sanak keluarga di kampung halaman. Sejumlah pemudik terlihat sudah membeli tiket sejak jauh hari dengan tujuan Jakarta, Jember, Bukit Tinggi, Padang, dan Riau. Pengelola bus antar lintas Sumatera, Alwi Matondang, mengatakan ada kenaikan harga tiket sebesar 10% dikarenakan dampak naiknya harga BBM dan mahalnya spare part mobil. Kenaikan harga tiket sebesar 10% diantaranya harga tiket Medan tujuan Jakarta dari harga Rp635.000 naik menjadi Rp700.000. Tujuan Riau Rp170.000 naik menjadi Rp200.000. Sedangkan tujuan Padang dari Rp365.000 naik menjadi Rp395.000 untuk super eksekutif. Kalau untuk penumpang masih biasa-biasa saja, kondisi penumpang masih stabil seperti biasa, dan untuk ketersediaan tiket di bus kita yang reguler masih banyak yang kosong. Kalau untuk pesanan juga masih biasa-biasa saja, normal-normal saja, belum terjadi juga lonjakan. Pada mudik Natal dan Tahun Baru ini, bus ALS sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi lonjakan penumpang. Di antaranya menyiapkan sebanyak 270 unit bus dengan jumlah 25 perjalanan Sumatera dan Pulau Jawa. Pemirsa, 4 hari jelang perayaan Natal, Pelabuhan Pelindo 1 Kota Sibolga mulai ramai arus mudik penumpang kapal tujuan Pelabuhan Sibolga ke Gunung Sitoli Nias.
Keramaian penumpang mulai terlihat dari pintu masuk menuju dermaga pelabuhan. Bahkan beberapa penumpang juga terlihat antri di loket pembelian tiket masuk ke areal dermaga kapal. Untuk memberikan rasa nyaman bagi para pemudik, sejumlah petugas TNI Polri dibantu petugas pelabuhan terlihat berjaga-jaga di areal pelabuhan Pelindo 1 Kota Sibolga. Sementara itu, pihak jasa penyedia armada dalam momen perayaan Natal dan Tahun Baru ini menyediakan 5 unit kapal dengan kapasitas penumpang mencapai 300 orang yang melayani rute dari Pelabuhan Pelindo 1 Sibolga ke Gunung Sitolinias. Bahkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, jadwal keberangkatan kapal penyeberangan yang semula di malam hari kini ditambah dengan keberangkatan di siang hari. Tak hanya untuk harga tiket, pihak jasa penyedia penyeberangan sama sekali tidak menaikkan harga tiket. Memang sudah mulai ada lonjakan yang tidak seperti biasanya, di mana biasanya kita cuma mengangkut sekitar 300-400. Kemarin udah mulai ada peningkatan sekitar 600 ke 700. Sampai sekarang kita memakai tiket online. Kalau kita punya perusahaan masih sampai sekarang masih tetap harga standar. Makanya kita berharap kepada pengguna jasa untuk selalu memakai online sendiri. Jangan pergunakan calo-calo yang tidak bertanggung jawab. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Selatan mendatangi masyarakat dalam membantu masyarakat guna memudahkan dalam mendapatkan sejumlah identitas jati diri. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Selatan melakukan pelayanan mendatangi masyarakat Desa Perlabayan, Kecamatan Kampung Rakyat Labuhan Batu Selatan. Pelayanan yang diberikan dalam memudahkan masyarakat mendapatkan identitas jati diri seperti kartu keluarga, KTP, akte kelahiran, dan lainnya, mendatangi masyarakat dengan fasilitas mobil keliling dari Dukcapil Labusel. Pelayanan Dukcapil ini dilakukan sesuai perintah Bupati Labusel. Edimen minta kepada pihak Dinas Dukcapil agar melayani masyarakat serta mendatangi ke desa untuk mengejar bola dalam pelayanan pembuatan identitas masyarakat yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Sekretaris Desa Puput Putri Utami menjelaskan, sebanyak 60 orang masyarakat berpartisipasi dalam layanan ini. Warganya pun merasa senang lantaran lokasi desa mereka dengan kantor Dukcapil Labusel sangat jauh hingga memudahkan masyarakat dalam melakukan perekaman EKTP atau pembuatan kartu keluarga. Masyarakat yang belum mempunyai KTP, KK, akte kelahiran, dan surat kematian dari Dinas Catatan Sipil. Tadi dari mulai pagi jam 10 Capil berada di sini, sekitar 60 masyarakat, 60 KK yang ada di Desa Perlabian untuk mengikuti instruksi Bapak Bupati Labuhan Batu Selatan. Seorang warga, Ria, mengaku sangat terbantu dan senang dengan adanya mobil keliling Dukcapil di mana pembuatan KTP-nya sendiri langsung selesai pada hari itu juga. Bagus sih, karena nggak lagi warga untuk pergi jauh ke kantor ataupun ketika ada kesibukan bisa disempatkan untuk kemari. Terima kasih sih sudah membantu warganya, nggak lagi jauh-jauh ngurus segala kekurangan apa kartu keluarga, KTP atau KK, nggak jauh-jauh ke kantor. Di sini sudah ada. Sekolah SD. Pemirsa, Forum Masyarakat Johor Menggugat atau FMJM melakukan tanda tangan petisi protes menolak pembangunan median jalan yang dibangun oleh pemerintah Kota Medan. Koordinator aksi Gumilar Aditya Nugroho mengatakan aksi penandatanganan petisi sebelumnya sudah dilakukan pihaknya melalui jalur online dan sebanyak 2.500 petisi sudah ditandatangani. Sedangkan untuk hari ini, tanda tangan langsung yang dilakukan masyarakat sudah sebanyak 1.000 lebih. Aksi ini pun dilakukan selama 2 hari dan ditargetkan mencapai 2.000 tanda tangan petisi penolakan pembangunan median jalan. Gumilar menyebut aksi yang mereka lakukan adalah sebagai bentuk penolakan pembangunan median jalan di sepanjang Jalan Karya Wisata. Dalam melakukan penandatanganan petisi penolakan, Gumilar menyebut tidak hanya untuk warga Kecamatan Medan Johor saja, namun untuk pengendara yang sehari-hari melintasi kawasan Jalan Karya Wisata. Ini sebagai bentuk kita melakukan penolakan terhadap pembangunan median jalan sepanjang Jalan Karya Wisata. Ini jadi sebenarnya ini untuk seluruh orang yang melintas di jalan sepanjang jalan wilayah Johor.
Kalau misalnya petisi juga tidak didengar oleh Pak Wali Kota, maka aksi selanjutnya kita akan ajukan somasi. Online Suwondo menyambut baik tanda tangan petisi penolakan pembangunan median jalan tersebut. Menurut saya sih pemasangan separaton ini saya rasa tidak berguna ya. Namanya orang yang harus muter jauh dari aktivitas agak terkendala gitu. Saya harap ya ini dibuka segera lah. Normalisasi jalannya seperti dulu lagi gitu. Tidak ada pembangunan, tidak ada lagi separator gitu. Forum Masyarakat Johor menggugat melakukan tanda tangan petisi menolak pembangunan median jalan yang dinilai tidak tepat sasaran yang menyebabkan terjadi kemacetan sepanjang jalan karya wisata. Pemirsa, menyambut Natal dan Tahun Baru Nataru 2023, masyarakat di kawasan pesisir pantai diminta untuk mewaspadai banjir rob yang akan kembali melanda setinggi 2,4 meter dari permukaan laut. Untuk di bulan Desember 2022 ini, banjirop sudah 2 kali terjadi, yakni dari tanggal 11 Desember dan banjirop kembali terjadi tanggal 21 Desember dan diperkirakan akan merendam hingga tanggal 25 Desember mendatang dengan ketinggian 2,4 meter. Masyarakat di kawasan pesisir pantai diminta waspada dan harus peduli kepada lingkungan masing-masing demi untuk kebersamaan terutama bagi masyarakat yang sedang merayakan hari keagamaan, yaitu hari Natal di tanggal 25 Desember hingga menjelang Tahun Baru 1 Januari tahun 2023 nanti. Kepala BMKG Maritim Belawan Sugiono mengatakan, banjirop setinggi 2,4 meter sampai 2,7 meter dari permukaan laut ini diperkirakan akan terjadi pada malam dini hari pukul 1 hingga 4 dini hari. Masyarakat dihimbau agar dapat mewaspadai kenaikan air laut dan pasang rob ini dengan menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Harus aware, harus peduli terhadap lingkungan kita, mempersiapkan diri pada hal-hal atau dampak yang mungkin terjadi dengan banjirop tersebut gitu. Sementara pengguna alat-alat transportasi laut seperti kapal kargo dan kapal peri diminta waspada karena angin disertai hujan deras dan ombak tinggi 2 hingga 3 meter dan harus mengontrol alat-alat navigasinya. Pemirsa, ribuan hektar sawah di Kabupaten Serdang Bedagai rusak akibat banjir yang melanda 8 kecamatan sejak 16 Desember 2022 yang lalu dan para petani mengeluh karena sampai saat ini tidak pernah didata, apalagi mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian. Seperti yang disampaikan seorang petani Dusun 1, Desa Saibamban, Kecamatan Saibamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Asmaiyah mengatakan selama sebulan terakhir ini dia merugi sebanyak 2 kali karena banjir merusak tanamannya. Padahal dia baru saja menanam benih padi usai banjir surut, namun banjir kembali datang yang merusak tanamannya yang baru diberikan pupuk yang telah merusak tanamannya yang ia sudah tanam. Asmaiyah mengakui rasa kesalnya karena areal sawahnya seluas 5 rantai setiap tahun jadi langganan banjir dan belum pernah didata apalagi mendapatkan bantuan bibit atau pupuk dari Dinas Pertanian Serdang Bedagai hingga menyebabkan kerugian sekitar 1 juta rupiah. Sementara musibah yang menimpa Asmaiyah setiap tahun ini tidak pernah mendapat bantuan, bahkan didata saja tidak pernah apalagi mendapatkan bantuan. Siap nanam seminggu, banjir. Siap nanam seminggu dipupuk, diracun. Banjir. Busuk lagi, kena lagi seminggu lagi. 3 hari siap ditanam lagi, dipupuk, diremprot. Banjir lagi sampai sekarang busuk. Inilah yang banjirnya dalam kali. Kok yang semalam itu ditanam lagi terus cantik. Ini tanam lagi busuk lagi sampai sekarang. Sementara itu, Kadis Pertanian Serdang Bedagai, Dedi Skandar, yang dikonfirmasi mengakui belum mengetahui jumlah lahan pertanian yang terdampak banjir. Pemirsa, Polda Sumatera Utara bersama mahasiswa tergabung Cipayung Plus kemarin menggelar diskusi terbuka membahas rancangan Undang-Undang KUHP yang sudah disahkan oleh pemerintah. Diskusi terbuka dihadiri seorang dosen dari salah satu perguruan tinggi terkemuka di Pulau Jawa, Ikede Widiana Suwarda, sebagai narasumber. Ada beberapa poin yang disampaikan dalam diskusi terbuka itu.
Salah satunya mengenai pasal tentang terkait mengatur merendahkan harkat martabat Presiden. IGD mengatakan persepsi masyarakat tentang mengkritik Presiden nantinya akan dihukum, namun dirinya menyebut merendahkan harkat martabat dan mengkritik itu dua hal yang berbeda. Gede pun mengatakan bahwa publik khususnya mahasiswa boleh mengkritik pemerintah, namun yang tidak diperbolehkan adalah merendahkan harkat dan martabat. Ini sudah kita klarifikasi bahwa antara merendahkan harkat dan martabat di satu sisi dengan mengkritik di sisi yang lain adalah dua hal yang berbeda. Jadi saya juga mendorong siapapun, teman-teman apalagi mahasiswa harus mengkritik pemerintah. Yang nggak boleh adalah merendahkan harkat dan martabat Presiden. Dalam rangka memperingati Hari Infanteri yang ke-74, Kodam 1 Bukit Barisan gelar kegiatan bakti sosial di Kodim 0205 Tanah Karo. Selain kegiatan pengobatan gratis, puluhan Babinsa Koramil dikerahkan untuk menyalurkan bantuan sembako dari rumah ke rumah. Dalam rangka memperingati Hari Infanteri yang ke-74 tahun 2022, Kodam 1 Bukit Barisan menggelar bakti sosial di markas Kodim 0205 Tanah Karo. Dalam kegiatan ini, Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen TNI Ahmad Daniel Tardin mengerahkan puluhan Babinsa Koramil untuk menyalurkan bantuan berupa sembako kepada masyarakat. Bantuan sembako ini langsung dihantarkan kepada masyarakat yang dari rumah ke rumah dengan mengendarai sepeda motor. Dengan tujuan pembagian ini pun dapat langsung diterima oleh masyarakat. Selain itu juga dilaksanakan pengobatan gratis, sunat massal, pemeriksaan mata dan gigi. Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen TNI Ahmad Daniel Tardin menjelaskan peringatan Hari Infanteri ini dilaksanakan di Kabupaten Karo karena memiliki sejarah terpanjang atau perjuangan kemerdekaan dan napak tilas pahlawan nasional Letjen Jamin Ginting. Kita berterima kasih kepada rekan-rekan kita yang tergabung di dokter umum, dokter gigi, ada dokter spesialis dalam, spesialis kandungan, termasuk bidan, perawat, ada yang juga fisioterapi, ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengobatan dalam rangka Hari Infanteri ini. Diharapkan dengan memperingati Hari Infanteri ini memahami dan merasakan perjuangan dari pahlawan untuk kemerdekaan dan dapat membantu masyarakat dalam kemanunggalan TNI dengan rakyat. Pemirsa tidak terima merasa dicurangi oleh peserta lain pada saat ujian tertulis CAT perekrutan Badan Ad Hoc calon anggota PPK. Sebanyak 2 orang mantan peserta ujian melapor ke kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara. Meskipun pasca ujian CAT perekrutan anggota PPK pada tanggal 6 Desember 2022 yang lalu sudah dilaporkan ke KPU Labuhan Batu Utara terkait kecurangan beberapa orang peserta dari Kecamatan Kuala Hulu, di mana saat ujian melihat kunci jawaban dari aplikasi Google, namun hingga pasca pengumuman penetapan pemenang seleksi tersebut pada tanggal 16 Desember 2022 semalam oleh KPU Kabupaten belum ada tanggapan. Tidak terima dicurangi oleh peserta lain, akhirnya 2 orang mantan peserta ujian CAT melapor ke Bawaslu di Jalan Persaudaraan 2 nomor 9, Kelurahan Aik Kanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Salah satu mantan peserta ujian CAT pemenang nomor urut 6 Eli Agustina menjelaskan bahwa kedatangan mereka ke kantor Bawaslu melaporkan terkait terjadi kecurangan pada saat ujian tertulis CAT perekrutan PPK sekitar 2 minggu yang lalu dan berharap agar aduan mereka dapat diterima oleh Komisioner Bawaslu dan diproses secara adil dan bijaksana. Terkait pelaporan kecurangan atas ujian untuk perekrutan PPK. Yang pertama itu kawan-kawan di sekitar situ melihat dan kami sudah melaporkannya pada saat itu tanggal tersebut pelaksanaan ujian ke KPU. Ya sampai sekarang kami belum diklarifikasi. Namun karena ketiga Komisioner Bawaslu sedang tugas luar, laporan mantan peserta ujian tersebut tercatat di Divisi Pengaduan Bawaslu Labuhan Batu Utara. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Mari Pak. Mari. Iya, ini suka warna air. Ah, wangi banget. Ya, mana cukup. KB Pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Pemirsa, Sumatera Utara melakukan ekspor 33 jenis komoditas pertanian senial 431,67 miliar ke 37 negara. Adapun jenis komoditas yang diekspor diantaranya kopi biji, minyak sawit, pinang, bunga krisan, asam potong, dan juga ubi jalar beku. Berbagai jenis komoditas pertanian yang diekspor tersebut berasal dari 13 kabupaten kota di Sumatera Utara. Nilai ekspor Sumut juga meningkat hingga 43,33% dibanding dengan tahun lalu. Hal tersebut merupakan kabar baik bagi Sumatera Utara dalam meningkatkan perekonomian jika terus mengoptimalkan seluruh potensi kabupaten kota. Maka ke depan nilai ekspor dapat meningkat hingga 90%. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi optimis peningkatan ekspor dapat tercapai dengan potensi wilayah Sumatera Utara yang sangat banyak. Dikatakan Sumatera Utara juga memiliki kontur wilayah yang beragam sehingga sangat memungkinkan untuk meningkatkan produksi pertanian, peternakan, dan juga perikanan. Sumatera Utara itu terdiri dari 33 kabupaten dan kota. Yang termonitor saat ini adalah baru 13 kabupaten dan kota. Ya, masih ada 20 kabupaten lagi yang nanti perlu kita sama-sama dalami untuk meningkatkan ekspor ini. Berapa saya katakan, baru 13 kabupaten saja dari Januari sampai bulan Juni meningkat begitu signifikan menjadi 43,3% meningkatnya di bulan Juli dan sekarang ini. Sehingga peningkatannya itu jelas. Dengan meningkatnya ekspor pastinya akan mempengaruhi positif pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini. Berdasarkan data dari Balai Karantina Pertanian Belawan, komoditas yang diekspor Sumatera Utara ke 37 negara, antara lain kopi biji 1.668 ton, minyak sawit 14.198 ton, pinang 1.336 ton, bunga krisan 88.000 batang, asam potong 60 ton, dan cengkeh 8,5 ton. Komoditas tersebut berasal dari 13 kabupaten kota di Sumatera Utara, yakni Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Karo, Simalungun, Tapanuli Selatan, Dairi, Asahan, Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, Serdang Bedagai, Labuan Batu, Padang Lawas Utara, dan Kota Binjai. Pemirsa, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Provinsi Sumatera Utara melakukan ekspos kaleidoskop hasil kinerja tahun 2022. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja BPKAD Provinsi selama tahun 2022.
Kegiatan Kaleidoskop BPKAD Sumut tahun 2022 dilakukan di kantor Gubernur Sumatera Utara pagi tadi. BPKAD Sumut melaksanakan kegiatan Kaleidoskop tersebut turut mengundang Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara, Varianda Putra Sinik, pengamat kebijakan Joharis Lubis, ahli ekonomi Universitas Sumatera Utara, Isventi Sadalia, dan insan pers guna dapat memberikan masukan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait kinerja BPKAD pada tahun 2022. BPKAD Sumut merupakan organisasi yang membidangi 3 tugas pokok, yakni pengelolaan anggaran, barang milik daerah, dan aset daerah. Selama tahun 2022 ini, BPKAD juga telah bekerja sesuai kewenangan dan bekerja sama dalam satu tim yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Sumut, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapeda, Biro Umum, dan Biro Pembangunan. Kepala BPKAD Sumut Ismail Sinaga mengatakan, guna memudahkan para pegawai BPKAD terus melakukan inovasi dengan menghadirkan sebuah aplikasi Si Anak Dara yang merupakan aplikasi integrasi data aset dengan data kepegawaian atau aplikasi SKP online. Sistem tersebut juga menyediakan notifikasi terkait pemeliharaan aset. Ini mulai mencoba menyampaikan apa sih yang kita buat. Masing-masing bidang, contoh tadi inovasi apa yang sudah dilakukan, tentu ini internal kami ya. Kemudian kita berusaha menyentuh apa yang sudah kita lakukan dari sisi penganggaran. Contoh tadi ditampilkan apa sudah dilakukan oleh Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur selaku kepala daerah, sehingga terjawab yang disampaikan oleh Bang Panel tadi. Apa sih yang sudah dikerjakan? Nah, tadi kan ada video tadi di ujung tadi, itu tadi ditampilkan. Dan ini tentu akan berproses terus, akan kita perbaiki dari sisi BPKAD sehingga nanti bisa lebih baik lagi. Pada kegiatan tersebut, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Sumut, Varianda Putra Sinik juga memberi masukan terkait anggaran proyek perbaikan jalan lintas Sumatera senilai 2,7 triliun yang hingga kini belum terrealisasi. Pemirsa, perayaan Natal Forum Bersama Umat Kristiani FBUKI Sumatera Utara kemarin dilakukan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Kota Medan. Perayaan Natal Forum Bersama Umat Kristiani FBUKI Sumatera Utara mengambil tema Berdirilah Teguh dan Giatlah dalam Pekerjaan Tuhan, sedangkan subtema melalui perayaan Natal FBUKI, marilah kita membangun kebersamaan untuk memberkati bangsa Indonesia. Pendeta Dionisius Panomban dalam khotbahnya mengatakan bahwa forum ini menjadi sebuah organisasi, menjadi berkat bagi sesama dan selalu berada di dalam Kristus. Selain itu, melalui organisasi FBUKI Sumatera Utara dapat menyatukan seluruh umat Kristen sehingga bersatu padu membangun kebersamaan untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat manusia. Ketua Panitia Natal Parlindungan Purba mengatakan, melalui perayaan Natal ini mampu meningkatkan keimanan jemaat sekaligus menjadi refleksi agar seluruh umat Kristiani menjadi manusia yang lebih lagi. Perayaan Natal pada hari ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan komunikasi 3 arah. Komunikasi kepada diri sendiri, komunikasi kepada sesama manusia, dan komunikasi pada Tuhan. Bahwa umat Kristiani di Sumatera Utara adalah orang Kristen 100% dan orang Indonesia 100% yang selalu mendukung pembangunan dan selalu mendukung pemerintah untuk kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dalam sambutannya mengatakan dalam Natal Forum Bersama Umat Kristiani FBUKI Sumatera Utara adalah didominasi pemimpin gereja. Oleh karena itu hendaknya mampu memaknai perayaan Natal sebagai hari lahirnya Sang Juru Selamat. Gubernur Sumatera Utara berharap perayaan Natal FBUKI bisa memberikan energi baru untuk umat Kristiani dan energi tersebut kemudian digunakan untuk bersama-sama membangun Sumatera Utara agar lebih maju. Kalau orang beriman, pasti orang itu akan selalu berbuat baik. Inilah dirayakan hari ini, menyambut hari Natal, bukan merayakan hari Natal. Karena 25 Desember baru pelaksanaan Natal. Yang pertama, COVID belum selesai. Sehingga harus tetap rakyat ini tetap menjaga kewaspadaan, tetap protokol kesehatan. Yang kedua, jalan-jalan kita belum sempurna, tetap jaga diri, keamanan, sehingga dalam perayaan Natal bukan menjadikan kesengsaraan, tapi menjadikan kebahagiaan, ketemu semua keluarga.
Natal ini ditandai dengan penyalaan lilin, votum, liturgi, paduan suara koor, dan vokal grup. Seluruh pendeta yang hadir berkomitmen akan selalu membangun kebersamaan. Pemirsa, Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara menyelenggarakan perayaan Natal di kantor Gubernur Sumatera Utara kemarin. Pada perayaan Natal tahun ini diharapkan dapat memberikan kedamaian kepada masyarakat Sumatera Utara. Dengan mengambil tema melalui perayaan Natal PWI Sumut tahun 2022, kita bangkit menuju Sumut bermartabat dihadiri oleh masyarakat dari berbagai elemen. Perayaan Natal PWI Sumut tahun 2022 dilanjutkan dengan ibadah Natal, diisi liturgi, penyalaan lilin, doa syafaat, khotbah, hiburan, dan ratusan lucky draw. Pengkhotbah Pendeta Timbul Hutahain STHMM mengatakan, memenangkan masa depan yang terbaik harus mampu bekerja sama karena kita adalah makhluk sosial. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan agama diturunkan ke dunia untuk membawa kedamaian. Maka dari itu manusia diciptakan Tuhan bermacam-macam dengan segala perilakunya. Dikatakan segala bentuk yang ada di dunia merupakan ciptaan Tuhan. Maka dari itu Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan umatnya, tetapi yang selalu menyia-nyiakan Tuhan adalah umatnya. Gubsu juga mengatakan Sumut merupakan provinsi yang sangat hebat dari 34 provinsi karena Edi Rahmayadi kembali ke Sumut karena provinsi Sumut sangat kaya. Sementara itu Ketua Panitia Natal PWI Sumut Varianda Putra Sini mengucapkan terima kasih kepada Panitia Natal PWI Sumut tahun 2022 yang telah bekerja sama demi suksesnya perayaan Natal. Ia berharap ke depan Panitia Natal semakin meningkatkan kualitas perayaan Natal serta selalu jaga marwah wartawan khususnya marwah PWI. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Ayo, cegah stunting! Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Dengan momentum perayaan Natal dan Tahun Baru, kiranya membawa keharmonisan, damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dan bersatu menjaga kondusivitas Sumatera Utara. Untuk mewujudkan harapan kita masyarakat Sumatera Utara. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2023. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai menggelar sosialisasi perekrutan calon panitia pemungutan suara di tingkat kelurahan. Sosialisasi yang ditujukan bagi awak media ini agar mampu menyampaikan hal perekrutan
kepada masyarakat umum sekaligus refleksi kinerja akhir tahun 2022. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan menyebarluaskan informasi mengenai tahapan pemilu serta sasaran menghimpun berbagai masukan dan kritik dari para awak media yang bertugas di seputaran Kota Binjai, khususnya di jajaran KPU Kota Binjai. Selain itu, sosialisasi ini dilaksanakan guna menyikapi hasil rapat pleno KPU Kota Binjai terkait putusan pelaksanaan sosialisasi dengan wartawan sekaligus memperkuat kolaborasi dalam upaya mensukseskan pemilu 2024 mendatang. Sementara itu untuk pendaftaran calon panitia pemungutan suara di tingkat kelurahan dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi SIAKBA yang berlangsung sejak 18 hingga 27 Desember 2022. Ketua KPU Binjai Julfan Effendi mengatakan, saat ini sebanyak 27 orang nama yang sudah mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI 2024 mendatang dan kesiapan seluruh jajaran panitia pemilihan harus sudah maksimal sehingga pemilihan umum nantinya dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Kota Binjai bagi yang berkeinginan untuk menjadi penyelenggara di tingkat kelurahan untuk bisa melakukan pendaftaran ke kantor KPU dan juga bisa melalui aplikasi SIAKBA Kota Binjai. Terkait verifikasi partai politik calon peserta pemilu, tahapan sudah dilakukan dan sebanyak 17 dari 18 partai politik telah ditetapkan KPU sebagai peserta pemilu pada 2024 mendatang. Pemirsa, sepasang suami istri mendirikan sebuah unit usaha rumahan di Medan dengan mengembangkan UMKM yang cukup unik, yaitu kerajinan tangan yang terbuat dari sabut kelapa dengan hasil yang cukup unik. Terdiri dari berbagai bentuk, mulai dari lukisan wajah tokoh hingga jenis binatang. Bermodalkan barang bekas dengan bahan dasar sabut kelapa ini diolah menjadi lukisan dengan berbagai macam jenis, mulai dari hewan-hewanan hingga lukisan para tokoh bangsa seperti Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, hingga Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak. Sementara kerajinan yang berbahan dasar sikat diolah menjadi berbagai macam bentuk, hewan-hewanan seperti kalajengking, laba-laba hingga kura-kura. Untuk lukisan yang berbahan dasar sabut kelapa, pertama sabut kelapa dihaluskan terlebih dahulu, kemudian siapkan kanvas yang sudah dibentuk lukisan menggunakan lumuran lem kertas, lalu ditaburkan sabut kelapa yang sudah dihaluskan di atas kanvas. Setelah bentuk lukisannya terlihat, lalu kanvas dijemur di bawah terik sinar matahari agar hasilnya sempurna. Proses penjemuran bisa memakan waktu selama 3 hingga 7 hari lamanya, agar bentuk lukisan yang dihasilkan dapat terlihat sempurna. Ada sikat yang patah itu sudah nggak bisa digunakan lagi. Terus itu jadi BS dan dibuang. Jadi kami buat menjadi replika-replika, jadi bisa lebih bermanfaat lagi. Yang di sini yang adanya lukisan, terus replika, sikat, itu aja. Bisa di request. Kebanyakan kami membuat jenis-jenis hewan, pohon kelapa, pohon natal. UMKM ini terletak di Jalan Medan Binjai dan harga dari berbagai macam kerajinan tangan yang cukup menggemaskan ini bervariasi, mulai dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah tergantung dari ukuran dan juga bentuknya. Pemirsa, penjualan pernak-pernik perayaan Natal dan Tahun Baru mengalami peningkatan karena selama pandemi COVID-19 perayaan Natal di Kota Medan ditiadakan. Pernak-pernik berupa pohon Natal dan hiasan berbentuk bunga paling laris untuk tahun 2022. Penjualan pernak-pernik Natal berupa pohon Natal, hiasan bunga hingga boneka Sinterklas meningkat. Penjual dan pembuat pohon Natal di Jalan Sakti Lubis Medan mulai sibuk mempersiapkan pohon Natal pesanan. Satu persatu pohon Natal dirangkai dan dihias dengan pernak-pernik, diantaranya bola-bola, bintang, serta tulisan Merry Christmas. Salah seorang perajin pohon Natal, Justamin Sitanggang, mengatakan dirinya sudah membuat pohon Natal sejak 6 bulan lalu. Pesanan pohon Natal buatannya banyak yang dipesan sejak Oktober 2022 lalu. Pohon Natal yang dibuat berbahan dasar limbah. Satu pohon Natal dibanderol mulai harga Rp50.000 hingga jutaan rupiah tergantung ukuran dan pernak-pernik hiasannya.
Meningkatnya jumlah pesanan pohon Natal ini dikarenakan sudah tidak adanya pembatasan perayaan Natal dan Tahun Baru pada tahun ini pasca 3 tahun pandemi COVID-19. Kalau dari paling murah itu karena kita banyak juga ada ulang, bisa dari 50.000 ada. Paling mahal berapa Pak? Paling mahal baril dari pabrik. Kalau itu yang udah jadi ya Pak? Mau sampai 30 juta ada 20 juta. Sebenarnya tergantung pernak-pernik. Pernak-pernik itu lebih mahal dari pohon. Di bulan 10 paling banyak pesanan di bulan 10. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sembiring. Dan saya Nur Hasanah. Selamat sore dan sampai jumpa.